akan ngobrol barengan Pak Soleh juga, Sobat Divi, dan kamu bisa request lagu ataupun kamu ingin bertanya seputar dispensasi nikah, langsung di WhatsApp kita bisa 0812 9393 2293. Hari ini kita live juga di Facebook kita di PMDLPP Langsel dan di Instagram kita di @dbfmradio.id. Untuk membuka perjumpaan kita barengan Pak Soleh, kita bakal dengerin satu lagu requestan Sobat Divi ya pastinya. Jadi kemana-mana tetap di ruang dialog bersama saya Hairudi, saya Ahmad. Mangku kayaknya ada yang kepencet ya? Kok nggak pakai? Di situ? Di antara megahnya alam ini, Kita di rumah nanti kita lagi. menikmati Iya. kasihmu, ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan cintanya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berseru, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekatmu. Ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Anda sedang mendengarkan 93,0 GFM Radio. Selamat Divi, masih barengan Hairudi saya Ahmad di ruang dialog, dan kita masih barengan Pak Salahuddin. Bapak, kita langsung ngobrolin tema hari ini Pak, dispensasi nikah, solusi pernikahan dini. Ini saya jujur ya Pak, ini baru saya dengar dispensasi nikah ini. Sebenarnya dispensasi nikah ini apa dan sudah berapa lama sih Pak adanya dispensasi nikah ini sebenarnya Pak Salah? Oh iya. Oke. Jadi sebelum kita bicara panjang, kita kasih pengertian dulu ya. Iya. Apa sih Dispensasi nikah? Ya kan? Biasanya dispensasi ini biasanya di kelas, dispensasi Iya. gitu kan. Apa kalau dispensasi nikah ini? Dispensasi itu kan kekhususan ya. Iya. Ya, ada sesuatu yang nggak biasanya. Ya, dipertimbangkan begitu. Ini dispensasi nikah atau dispensasi nikah ini khususan memberikan izin pernikahan bagi mereka yang memang
berada di bawah usia pernikahan. Pernikahan. Ya, usia pernikahan yang diatur undang-undang, sebagai diatur dengan Undang-Undang 44 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19, bahwa usia pernikahan itu baik laki-laki maupun perempuan usia 19 tahun. Nah, timbullah masalahnya kan menarik di sini. Banyak khususnya di Lampung Selatan kan, umur 15 tahun, SMP, kerja, mau nikah, ya kan, gitu. Atau sudah nggak sekolah lagi, mau nikah. Nah, maka mereka terbentur dengan satu aturan itu. Padahal mereka usia dini kan, iya, gitu. belum masuk dalam kategori undang-undang tadi. Jadi mereka kalau gitu mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Solusi pernikahan dini tadi ya Pak ya. Jadi usia dini ya, bukan dinikmati ya. Bukan, beda lagi ya kalau itu ya. Nanti ada solusi pernikahan dini. Selanjutnya Pak, tadi misalkan ini pada problematikanya kalau di umur 15 tahun. Selanjutnya? Jadi gini ya, kalau memang mereka ternyata di bawah umur 19 tahun mereka menikah, maka mereka harus mendapatkan izin dispensasi itu dari pengadilan. Jadi orang tua mereka harus mengajukan ke pengadilan. Ya, setelah mereka pasti biasanya yang berlaku umum orang langsung ke KUA atau urusan agama, karena itu terkait masalah pencatatan pernikahan, kan begitu. Tapi ketika mereka tahu-tahu datang ke KUA, nggak bisa ini ditolak oleh KUA, anak-anaknya belum cukup umur, ya. Padahal orang tua bilang anak saya udah, yang perempuan udah bisa masak, kan gitu kan? Masak apa katanya? Masak Indomie. Indikator bisa nikah tuh nggak hanya masak. Iya, tapi banyak persepsinya seperti itu. Iya. Nah, berarti kan kalau seandainya ada aturan ini, sudah berapa lama Pak tadi aturan ini dibuat sih Pak sebenarnya? Nah, ini undang-undang ini kan mengacu kepada undang-undang perkawinan, ya undang-undang 74 ya, sejak tahun 74 itu sudah diberlakukan itu untuk adanya dispensasi kawin atau dispensasi nikah. Ya, cuma tahun 2016 itu dinaikkan lagi umurnya, dulu kan 18 ya kan, naikkan lagi 19 ya kan, sehingga lebih mempersempit geraknya kan. Dulu 18 bisa, sekarang nggak bisa juga kan, terus 19 gitu kan, gitu, sehingga dulu 18 tidak dispensasi, sekarang dispensasi lagi gitu kan, gitu. Sehingga banyak sekali nanti perkara-perkara pernikahan dini itu mengajukan dispensasi nikah. Karena banyak sekali faktor ya Pak berkaitan dengan pernikahan dini ini. Nah, kalau Bapak nih di Lampung Selatan sendiri sih Pak, sejauh ini lah ya, ini untuk dispensasi nikah ini berapa nih Pak? Cukup banyak atau seperti apa? Apalagi kalau misalkan kita melihat data waktu COVID itu juga peningkatan juga cerai dan nikah begitu ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak kalau di dispensasi nikah? Jadi begini. Terus yang melatar belakangi dispensasi nikah ini juga ada dua hal. Yang pertama, memang yang anak itu benar-benar pengen nikah, nggak ada kasus apa-apa, kan begitu. Niat pengen nikah. Sekolah sudah nggak sekolah, kerja ditanya kerja sudah kerja Pak, katanya di pabrik ini, ini begitu kan. Jadi tapi sampai kan ditanya sudah, yang perempuannya orang nikah punya kesiapan kan. Kalau punya anak, dia bisa ngurus anak, gitu kan, nggak gampang. Kalau udah punya suami, dia bisa harus masak buat suami, kan ditanya. Yang suami juga begitu dispensasi kan, dia hanya bisa nikah tapi nggak bisa ngasih nafkah, gitu kan. Kamu udah kerja belum? Ya kan, walaupun umur udah 17 udah kerja saya Pak, ya kan begitu. Cukup nggak atau apa? Nah, ya kan, kalau memang sudah ternyata mereka memang sudah tidak sekolah, mereka harus apa lagi begitu ya? Itu hal yang biasa terjadi. Tapi ada lagi yang luar biasa. Apa itu? Kasuistis. Ya kan? Kenapa? Akibat pergaulan bebas, ya kan? Akibat pergaulan bebas, akibat lepas kontrol, ya kan? Atau sudah hamil, kan? Pergaulan, sudah hamil, ya kan? Sudah hamil. Tapi kan harus dinikahi solusinya kalau sudah hamil, ya kan? Begitu dibawa lagi ke KUA, nggak bisa ini umurnya baru di bawah usia pernikahan, atau kalau masih usia SMP. Ada lagi dispensasi. Tanya kenapa? Gimana Pak? Kalau jawab bilang itu wis peteng gitu kan. Udah hamil mau diapakan ya Pak? Ya kan? Itu ya solusinya ya akhirnya mengarah kepada
pernikahan dini, karena orang sudah hamil ya mau nggak mau kan harus dinikahi. Iya. Mungkin sehingga nanti menyangkut hak-hak individual bayi yang bakal lahir nanti, kan begitu kan? Berarti legalitasnya tentang dispensasi nikah ini sah ya Pak ya? Iya. Oh ya, berarti kan karena larinya nanti akan ke KIA dan lain sebagainya. Betul. Karena kan kita larinya ke situ tuh Pak, kalau sudah, wah kalau seperti itu kan ada juga yang dalam artian nikah siri dan lain sebagainya. Iya. Dipertanyakan tuh Pak bagaimana KIA dan lain sebagainya. Betul. Tapi dengan adanya dispensasi nikah ini berarti dia bisa mengurus seandainya memang sudah punya anak dan lain sebagainya. Betul. KIA-nya bisa di. Betul, iya. Itu menyangkut segala terkait dengan masalah administrasi, Iya. ya kan? Sebagai warga negara Yang baik ya, ya, begitu taat kan, harus begitu. dilakukan. Nah, Pak, kalau misalkan syarat nih, mungkin ya warga masyarakat. Kemarin kita tadi Pak, warga masyarakat Lampung Selatan, kalau dari pantauan pengadilan agama, seperti apa kalau tentang dispensasi nikah ini di Lampung Selatan? Itulah yang terjadi karena ada sebagian masyarakat yang memang seperti di wilayah daerah Tanjung Bintang, di wilayah Candi Bunda sana, itu kan banyak yang mereka sebenarnya usia sekolah, tapi mereka sudah bekerja karena mereka kan begitu, mereka sudah nggak bekerja lagi, hanya mengecam pendidikan sebatas sekolah menengah pertama SMP, mereka bekerja di pabrik-pabrik. Ya, ketika ditanya emang nggak masuk lagi, sudah malas lah sekolah gitu kan, padahal negara ini kan membiayai, ada membebaskan biaya pendidikan, wajib belajar gitu kan, itulah harus disampaikan ke masyarakat. Kita ingin bangsa yang cerdas gitu kan, bangsa yang maju, pendidikan yang tinggi, nggak hanya sekedar yang penting udah sekolah bisa baca, itu selesai gitu kan ya. Dan juga bahwa kematangan usia pernikahan itu pun juga secara fisik harus, psikologisnya juga ya kan, dari sisi kesehatan ya kan, rahim yang mumpuni, yang kuat kan begitu kan ya kan. Nah gitu. Pak, berarti kalau ini bisa dibilang problematika kita juga saat ini begitu ya Pak, berarti pengadilan agama mempunyai cara juga untuk bisa dibilang mengurangi ini juga nih Pak, dalam arti apakah ada sosialisasi juga atau apakah cara-cara yang dilakukan pengadilan agama dalam pelayanan ini, kan termasuk salah satu pelayanan yang ada di pengadilan agama ya Pak. Nah itu apa saja Pak cara yang jadi begini, bahwa ini kan kalau kita melihat aspek ke belakang sebelum terjadinya itu harus melibatkan banyak pihak stakeholder ya, di pendidikan, agama, lingkungan, kesehatan juga gitu kan. Karena kalau sudah masuk ke ranah kepengadilan itu sudah terjadi suatu kasus kan, mereka datang kemana sudah jadi kasus yang harus diselesaikan kan. Ya solusinya mungkinnya itu tadi kan, akhirnya jadi muncullah dispensasi jadi solusi pernikahan dini akhirnya begitu ya kan. Kenapa? Sebab bayangkan kalau sudah terjadi hamil di luar nikah, itu pergaulan bebas ya kan, karena kurang iman atau agama yang minim ya, karena pengamat orang tua yang kurang, banyak hal. Kalau sudah terjadi pasti mereka larinya apa solusinya kalau bukan dengan pintu pernikahan. Walaupun alasannya ini gak cukup umur diapakan lagi ya kan, nggak mungkin nanti lahir anak itu tanpa ayah, sebenarnya ayah biologisnya mau tanggung jawab kan begitu kan, nanti malah terbengkalai masalah administrasi anak itu, hak individu, hak privasi gitu kan, kan itu kan. Jadi kalau bagaimana caranya untuk mereka memulai tindakan dini, itulah perlunya ya adanya penyuluhan hukum bersama sebenarnya, melibatkan pihak-pihap lain ya kan, tadi dinas kesehatan karena mungkin bisa dijelaskan kan, karena bahwa kualitas ibu untuk hamil itu seperti apa ya kan. Sudah ada kolaborasi komunikasi ini Pak? Nah itu yang belum ada. Ya ini kan? Juga nih, ayo bersama seluruh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersinergi berkaitan dengan hal ini. Kan juga kepada di dinas pendidikan. Itu disampaikan juga terkait dengan Kementerian Agama, penyuluhan agama itu kan begitu, bahwa nikah itu bukan hanya sekedar melegalkan suatu pernikahan dengan hanya syarat rukunnya yang sah, tapi punya
tujuan yang mulia, ya kan? Dan Tujuan segala yang baik, persiapannya persiapannya itu harusnya seperti itu. Pak Soleh, kita jeda dulu, ini menarik sekali Sobat Divi. Kalau seandainya ada pertanyaan ataupun sebenarnya butuh banget bagaimana persyaratannya, selainnya akan saya tanyakan syaratnya dengan Pak Soleh. Jadi kamu bisa langsung telepon ataupun WhatsApp di 0812 9393 2293, ataupun jangan lupa untuk follow Instagram kita karena kita live hari ini di Instagram kita di @tbffradio.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Hairi Bisaya Ahmad dan Pak Soleh. Anda sedang mendengarkan 93,0 FM Radio. Ini kalau kita bicara kan masuk We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. But I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all that's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. So I sneak out to the garden to see you. We can't cry 'cause we're dead if we knew. So close your eyes, escape this town for a little while. Oh, 'cause you were Romeo, I was a scarlet letter, and my daddy said stay away from Juliet. But you were everything to me, I was begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all that's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, save me, they try to tell me how to feel. This love is difficult, but it's a real deal. Don't be afraid, we'll make it out of this mess. It's a love story, baby, just say yes. I got tired of waiting, wondering if you were ever coming around. My faith in you was fading when I met you on the outskirts of town, and I said, Romeo, save me. I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. Down to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you, and that's all I really know. I talk to your daddy, go pick out a white dress. It's a love story, baby, just say Anda sedang mendengarkan 93,0 FM Radio. Sobat
Dibi masih di ruang dialog bersama saya Hairunisa Yahman dan Bapak Solahuddin. Pak, kita ngobrolin dispensasi nikah lagi Pak, karena dispensasi nikah ini merupakan bisa dibilang hak istimewa ya Pak ya dari negara ya Pak ya. Nah, kembali Pak, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa bisa dibilang dasar hukumnya, terus seperti apa gambaran pengertian dari dispensasi nikah ini. Kalau bisa dibilang Pak, dispensasi nikah ini syaratnya apa saja sih Pak? Oh, ya. Syaratnya apa saja tuh Pak? Jadi gini, kalau tata cara prosedurnya Ya, prosedurnya. Jadi, bagi pendengar yang mungkin kebetulan menangkap siaran ini dan tentunya informasi ini sangat berarti dan mungkin boleh jadi masalah yang kita bicarakan yang mereka hadapi kan begitu kan. Tapi kan bingung ini Pak, harus gimana? Iya. Bingung informasinya begitu. Ya, jadi gampang begini. Yang pertama bahwa bagi calon mempelai ya atau calon pengantin yang memang ternyata kebetulan mau menikah ini belum berusia 19 tahun, mereka atau orang tua mereka bisa mengajukan kemana diajukannya, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kalianda tentunya. Ya, Kalianda. Siapa yang mengajukan? Ya boleh calon yang bersangkutan atau memang walinya orang tuanya ayah ibunya ya kan, ayah ibunya datang ya ke Pengadilan Agama Kalianda dan tentunya sebelum ke sana harus dilengkapi dulu persyaratannya. Nah, apa saja jangan bolak-balik. Iya. Nanti baru nanya aja, nanti baru balik lagi. Kan iya. apa? Yang pertama, apa saja tuh, Pak? Ya, siapkan kan fotokopi KTP-nya. Oke. Ya, terus bukti kalau anaknya belum umur 19 tahun, ya pasti ada akte kelahiran anaknya. Ya, KTP orang tuanya. Terus kalau itu benar adalah anaknya A dengan B orang tuanya, ya buku nikah orang tuanya. Oke, buku ya. nikah orang tua. Iya, fotokopinya tentunya ya. Nah, setelah itu kalau mungkin bisa melengkapi juga kalau emang masih di bawah umur kesehatan dari puskesmas. Kalau dia sehat jasmani rohani. Iya, jangan sampai nanti ternyata dalamnya ada penyakit atau apa kan begitu ya. Nah, dan jangan juga dilupakan ya sebelum datang ke pengadilan datang dulu KUA minta surat penolakan. Artinya dia pernah datang KUA ditolak. Karena ya kan karena ternyata KUA nggak bisa di sini karena itu belum berumur 19 tahun. Sehingga KUA keluarkan ini bisa dicatat pernikahannya di nikah pun karena belum umur 19 tahun. Surat dibawa dilengkapi semua dan datang ke pengadilan. Oke. Ya kan? Ada tadi penolakan surat penolakan tadi langsung ke pengadilan. Ya kan? Nanti pengadilan akan diproses dan juga nggak sulit. Jadi langsung saja pengadilan itu langsung di sana ada pos bakum. Kadang-kadang begini masyarakat awal kan nggak ngerti bagaimana proses hukum kan. Di suratnya apa gimana cara buatnya? Nggak usah bingung. Ya, nggak usah bingung. Datang ke pos bakum, misalnya ada pos bakum, nanti dibantu oleh pos bakum dan itu gratis. Dia mau tanya Pak bayar berapa gitu kan? Kadang kan banyak di persepsinya bayar berapa ya kayak gini gitu Pak. Kesannya kalau bicara pengadilan itu pasti mahal apa gitu. Iya benar Pak. Makanya tadi setelah Bapak menjelaskan dia mau nanya Pak. Nah itu berapa, iya gitu. Itu ke pos bakumnya gratis. Ya namun ketika untuk proses perkaranya itu juga tidak mahal. Paling hanya ada panjer perkara. Panjer perkaranya berapa itu Pak? Itu ya kira-kira aja ya. Ya kira-kira itu paling sekitar 1 jutaan lah. Kurang lebih ya. Gitu kan. Karena tergantung radius yang itu yang paling standar aja lah gitu kan gitu. Dimulai dari 1 juta. Dan itu pun bukan biaya sebenarnya panjer perkara. Yang nanti kalau emang udah selesai ada lebihnya itu akan dikembalikan ke karena kan di konteksnya katanya gratis tapi ini ada apanya ini kan juga harus perlu kita luruskan ya Pak. Pos bakumnya pembuatannya itu gratis dan di sana juga ada gugatan permohonan untuk mandiri kalau emang bagi sekarang kan orang zaman bisa Android online jadi harus ngurus sendiri ini dipermudah atau kurang jelas bisa buka website pengadilan agama. Ini gimana sih Pak website pengadilan www? Itu pokoknya Pengadilan Agama Kalianda ada ID gitu kan. Itu dibuka di sana, itu bisa di sana bisa dipandu. Ya, jadi sebenarnya zaman gampang, cuma
informasi itu yang kadang Iya, karena sejujurnya saya juga ini dispensasi nikah ini apa begitu ya masalah harus dijelaskan juga. Oh ternyata gambarannya seperti ini ya untuk itu tadi ya Pak secara administrasi kita kan kedepannya ya kita pikirkan ya Pak ya dengan adanya dispensasi ini. Wah ini sangat membantu juga. Nah tadi fotokopi KTP, akte kelahiran, KTP orang tua, buku nikah orang tua, cek kesehatan dan juga surat penolakan dari ya Pak ya. KUA. Dari KUA itu ya Pak yang paling penting ya. Iya. Nah itu Sobat Dibi dicatat kalau misalkan masih kurang lagi pertanyaannya atau ada yang mau ditanyakan lagi langsung di WhatsApp kita ataupun bisa langsung buka websitenya Pengadilan Agama www.pengadilanagama.kalianda.co.id. Pak, kalau dispensasi nikah ini kalau kita lihat ya Pak ya, sejauh ini itu yang paling susah tuh hambatannya apa sih Pak? Kalau berkaitan dengan dispensasi nikah ini, apakah masyarakatnya yang mungkin beberapa masyarakat itu apa ada rasa takutnya atau apa seperti apa sih Pak? Ini begini, ini kan karena masyarakat yang belum agak di dalam yang belum ngerti hukum, tapi dihadapi kasus seperti ini kan bingung, ya bingung sehingga apa? Sehingga karena kekurangan informasi hari ditabrak sehingga terjadi pernikahan siri kan ini kan? Nah itu dia perbedaannya. Nah tapi kalau ini jelas legal ya Pak ya kalau itu. Nah, jadi hambatannya ada apa lagi tuh Pak selain itu juga? Jadi karena mereka kurang pahaman itu kan sehingga terjadi pernikahan siri. Kadang-kadang ada hambatan orang merasa ragu untuk maju nanti biayanya mahal atau nah, apa. Itu juga kembali tadi ke tadi itu ya Pak ya. Iya, ya kan. Padahal juga itu bisa ada juga kalau emang ternyata ada orang miskin, emang tidak mampu ya, tidak mampu secara ya, finansial. nggak bisa Pak, tapi sudah ya terjadi seperti ini, jadi harus seperti apa? Harus apa kan gitu kan? Ya, itu kan bisa diajukan secara prodeo. Seperti apa itu Pak? Dia perkara cuma-cuma. Sama halnya begini kayak kasus di slide itu juga ya, kayak orang di luar kasus ini ya, kalau kasus masalah perceraian atau apa, itu ada dalam menyiapkan prodeo namanya, berperkara secara cuma-cuma. Cuma ada prosedurnya. Oh, ada prosedur. Ya kan? Kalau itu seperti palingnya sama, tapi dasarnya sama prodeo itu ya. Palingnya dia harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, ya SKTM gitu kan. SKTM gitu kan. Harus ada itu penambahannya di situ. Iya, kan di situ dia tidak mampu gimana ini kan. Tapi kan sudah terjadi harus mau tidak mau ya kan. Banyak cara menuju Roma itu ya Pak ya. Jadi bagaimana Sobat Dibi melihat cara ini, dan kalau seandainya mau bertanya kembali lagi bisa di WhatsApp ke 081293932293 mumpung Pak Sola masih di sini. Pak, kembali lagi ke dispensasi nikah ini ya Pak ya. Tadi kan beberapa cara ada niat, Bapak tadi katanya di luar niat juga. Nah, sebenarnya Pak kalau dispensasi nikah ini di Lampung Selatan, kalau sejauh ini ya Pak, kembali lagi ke Lampung Selatan, seperti apa sih Pak gambarannya? Ini juga kan jadi hal yang perlu kita waspadai, apalagi ini juga menjadi senggolan sinergisitas kepada seluruh dinas juga. Ini seperti apa Pak? Apakah sebenarnya dari Pengadilan Agama tuh ada program yang memang sebenarnya kami juga memberikan sosialisasi, karena kan mungkin beberapa orang tuh kurang paham. Saya juga kemarin ke PR kan Bapak bilang ada juga loh Cak berkaitan dengan pernikahan yang banyak nanti kita di beda tema ya Pak. Tapi salah satunya dispensasi nikah ini, apakah sosialisasi tentang adanya pelayanan dispensasi nikah ini sudah sering dilakukan Pengadilan Agama atau seperti apa? Iya, jadi secara sosialisasi masyarakat itu kan sekarang zaman gampang ya, orang mencari informasi kan, ya bisa buka website umpama apa sih kewenangannya, ya kan, bisa mungkin buka media sosial mengenai agama Kalianda, apa sih isinya apa semua ya kan itu. Namun lebih dari itu, karena sekarang pernah juga kita coba sounding mengenai kerjasama dengan antar instansi terkait kan. Karena kan efeknya besar begitu Pak. Iya. Selagi tidak dispensasi nikah, kita hindari untuk hal itu. Nah, itu kan cara-cara yang bisa kita lakukan. Dan salah satunya mensosialisasikan dengan kuat begitu. Karena itu ada program-program seperti itu. Meskipun ada programnya di Pengadilan Agama kan, tapi mau tidak mau kita harus menjaga generasi ini begitu. Bukan berarti tidak baik, tapi kan harus ada gitu Pak. Ada nggak Pak? Jadi kita coba sudah kan, kita coba dengan kita jalin
penjalan hukum bersama sebenarnya dengan pihak-pihak terkait, baru duduk bareng. Iya, Nah, gitu kita kan. obrolin nih Ya, berkaitan dengan ini. dari mana gitu Iya. kan. Jadi kita tidak lempar bola masing-masing. Masih. Kenapa? Ini urusan kamu, urusan saya. Iya, Kayak gitu kenapa? ya. Kalau sudah mentok, pasti lari ke pengadilan kan? Iya, Padahal karena itu ada hubungannya yang kan? ngurusnya pengadilan Iya. agama. Iya kan. Padahal itu juga ada hubungannya dengan tadi dengan sekolah, dengan pendidikan kan. Nah, Karena ini tergabung pendidikannya iya, gimana? betul sekali, Pak. Karena begitu hamil nikah kan dia nggak boleh sekolah lagi, gitu kan? Sementara bahwa anak itu dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak, Perlindungan masa anak, depannya dan juga kan gitu perlindungan kan. anak tidak Iya. masuk ke dalam perlindungan pernikahan itu tadi, Betul, pernikahan ya kan, tadi. kan gitu juga ada pihak terkait dengan di kesehatan, ya kan, dan jangan sampai juga nanti pernikahan ini mengakibatkan kelahiran yang bayi yang kurang produktif, Nah itu dia, itu kan bayi yang mempengaruhi kurang ini juga cerdas, gitu larinya ya. ke stunting juga nih, Iya, banyak banget banyak, itu dampak kan. dari satu fenomena ini Pak. Karena dispensasi itu sendiri adalah satu solusi terakhir sebetulnya. Kalau bisa jangan pernikahan Jangan dini. jangan dinikahkan Ya, gitu ya. kan Pak. cukup ya kan gitu kan, kalau sudah cukup umur dan apa baru itu tujuannya negara membatasi usia pernikahan agar melahirkan generasi bangsa yang baik, berkualitas, ya yang berbobot begitu kan, bukan sekedar banyak aja gitu kan itu seperti itu ya, bukan untuk mempersulit orang nikah, bukan Iya. gitu kan gitu. Sebenarnya memang itu tadi balik lagi hak istimewa, tapi kalau bisa yang istimewa yang ini Betul. jangan dicoba Iya, ya Pak ya. jangan dicoba. Ikuti aja aturan yang 19 tahun. Harusnya begitu, begitu. tunggu aja ya kan. Tapi ini adalah salah satu cara ya Pak untuk Betul. kita tetap menjadi warga negara yang baik begitu. Iya. Pak, kalau aturan dispensasi nikah ini misalkan berapa hari sih Pak kurang lebihnya di aturan itu prosedurnya. prosedurnya? Iya, Nah itu prosedur, penting banget nih Pak. Paling ya selama mulai dari pendaftaran itu paling sekitar, kalau selama di masa-masa wilayah di Lampung Selatan Iya. kan tergantung juga domisili tempat gitu. Selama masih Lampung Selatan itu 2 minggu sidang selesai. Iya cepat ya kan, 2 minggu selesai. Mungkin hasilnya bisa langsung diambil, hasil penetapannya. Hasil penetapannya. Oh, iya, selesai sudah ya kan. Pak, setelah dapat hasil penetapan itu apa saja Pak ya? Maksudnya kalau Mau dikemanakan gitu ya? Iya. Mau dipangkalan gitu ya. Kan Udah kalau lihat, kan? udah kalau di pernikahan kan jelas ya Pak, ada buku nikah dan lain Betul. sebagainya. Kalau itu seperti apa Pak? Jadi gini, setelah pengadilan telah memeriksa ya, Kesiapannya. kepatutan, kelayakannya, sudah majelis hakim itu mempertimbangkan. Ini setelah melalui proses pertimbangan majelis hakim, dari pertimbang sana sini ini layak nggak diberikan dispensasi kan begitu Ya, kan? itu kan ada kelayakannya juga. Iya. Kategori kelayakan Nggak ada, seperti apa betul gitu Pak? ya, masih bisa nggak diberikan atau ditolak perkaranya Nah, itu tidak karena kan diberikan. jangan-jangan yang usianya 15 soalnya udahlah ada dispensasi nikah. dan- Padahal kelayakannya seperti apa? Dan kita juga periksa ini juga jangan sampai terjadi suatu eksplorasi anak, Nah, iya betul ya kan? Pak. Ini ternyata dipaksa orang tua, ya kan? Dijodohkan orang tua, Dijodohkan. dipaksa, Oh, apa masih begitu dijodohkan kan? Kan gitu, bisa aja iya. seperti itu Iya, kan? iya, Dia, betul. apa dia benar, apa ada benar hati nurani atau apa, ya kan? Jadi lihat layakannya, kecuali yang tadi itu yang memang kasus yang Sudah terjadi. sudah terjadi, Iya. ya kan? Atau sudah hamil, mau dikemanakan lagi kan? Memang kalau udah hamil itu solusinya kan ya harus disertai dengan pernikahan, ya kan begitu. Namun ketika di luar kasus itu kita akan memberikan penasihatan. Apa nggak bisa ditunda dulu setahun, umur 18 ya setahun, gitu kan? Kalau tadi kan kata Bapak tadi ada 2 hal, yakni niat dan memang sudah terjadi. Betul. Kalau memang ternyata masih niat, nah itu tadi ada obrolan, betul, ada kan? wawancaranya, penasehatannya. Karena gitu. setiap persidangan itu pasti ada, sebagaimana undang-undang ada penasehatan, ya kan? Iya. Nggak harus itu proses dulu kan? Nasihati gimana? Apa? Baiknya kalau masih sekolahnya diselesaikan Selesaikan dulu, dulu. ya kan? Atau kalau udah nggak sekolah tapi masih sudah tunggu dulu lah setahun dulu, ya kan? Atau hal yang bisa memberikan suatu sifat yang positif, Iya. begitu kan? Kalau mungkin bisa ya karena tidak dilanjutkan kan begitu. Tapi kalau memang ternyata Sudah terjadi tadi. jadi atau tidak terjadi tapi tetap dilanjutkan, jangan periksa. Periksanya itu kan pertama apa kan ya kualitas dan kemampuan si calon suami, kamu kerja di mana, ya kan? Kira-kira udah nikah nih, udah nikah nanti ini bisa nggak kamu memberikan nafkah? Tahu nggak ini? Jangan nanti juga bilangnya manajer, nggak taunya supir, kan gitu kan? Taunya di pengadilan ketahuan baru kan gitu, dibohongi, nggak jadi nikah buru-buru kan gitu kan? Iya. Jangan sampai juga
pengadilan yang memberikan dispensasi, tapi salah pertimbangan setelah diberikan dispensasi mereka nikah 3-4 tahun kemudian mereka dapat pengadilan, ngapain gugat cerai? Nah itu Ngapain Pak, juga? dengan, Ya kan? kan identik sekali Pak pernikahan dini dan juga perceraian dini. Iya, gitu, itu Pak. jangan sampai makanya ketika beberapa kasus ya. iya, kan jangan sampai nanti pengadilan sudah loh, pengadilan memberikan dispensasi ternyata sudah diberikan mulai nikah 4-3 bulan kemudian mereka balik lagi ke gugat cerai. Ini kan Bukannya iya, solusi paradok, masalah, iya kan? paradok, Iya ya. kan? Diberikan kok malah ke Malah belajar, jadi ngapain keras juga kalau juga, seperti iya, itu. iya, betul. Makanya ketika ada satu kasus yang mendesak Berarti mereka. sangat-sangat dipertimbangkan untuk bagaimana adanya dispensasi nikah ini Pak. Iya, artinya begini, kalaupun memang harus mendesaknya nikah, ya, kita kan hadirkan kedua orang tuanya, bahkan kedua belah pihak orang tua itu kita berikan penasihat orang tuanya. Artinya apa? Kalaupun diberikan dispensasi, ya kan, dikabulkan dispensasinya, orang tuanya harus tetap berikan suatu pengawalan, pendampingan. Iya. Ah, gitu kan? Ya, harus Keluarga itu keluarga nomor sebagai satu. pengamanan kita dan bagaimana memantau. Betul. Kenapa yang diajarkan juga mengajukan orang tuanya? Nah, ini nanti jangan sampai orang tua juga lepas karena namanya rumah tangga baru kan belum punya pengalaman, belum bimbingan. Contoh, kalau yang perempuan jadi istri, bagaimana cara ngurus anak, ya kan itu harus diberikan orang tua lagi nanti pembimbingan. Jadi lepas begitu saja, nanti mereka tinggal berantakan, ya balik lagi cerai lagi. Ini apa jadinya nanti kan gitu. Mengerikannya kan begitu ya Pak. Takutnya ya tadi kita berikan hak istimewa tadi, Iya. tapi ternyata ada lagi ternyata Pak. Iya, kan seperti itu. Nah, kembali lagi Pak Salahuddin. Kalau tadi kan saya tanyakan bahwa Pak, berarti kalau sudah nih diberikan dispensasi Iya. nikah, berarti apakah sama dengan yang juga pernikahan yang 19 tahun mendapatkan buku nikah atau seperti apa Pak gambarannya? Oh, gitu, Perbedaannya iya. ini gimana gitu kan Iya, Pak? Pasti kan nanti akan ditanya legalitas pernikahannya seperti apa nih Iya, gitu kan Pak? betul. Seperti apa Pak? Jadi gini, setelah melalui proses persidangan dan akhir persidangan dibacakan penetapan dan dikabulkan. Nah itu produk pengadilan yang berupa penetapan yang isinya itu memberikan dispensasi itu dibawa ke KUA. Itu saya udah kasih dapat izin gitu. Baru KUA berani. Rulesnya begitu. Rulesnya begitu. Baru KUA nanti berani melaksanakan pencatatan pernikahan. Karena bahwa pencatatan pernikahan itu adanya kan di KUA. Ya kan gitu kan. Ya, pernikahan itu di KUA, bukan pengadilan. Nanti dasar itulah baru mereka berani. Nggak ada Kalau tadi sudah dipenalakan terus diberikan dispensasi, balik balik lagi ke KUA. Oke. Gitu ya. Berarti clear nih Sobat Divi. Jadi kamu bisa memberikan tadi surat tadi tanda sudah diberikan dispensasinya ke KUA dan akan kembali proses oleh KUA ya Pak ya. Oke, kita jeda terlebih dahulu Sobat Divi. Kembali kalau seandainya ada pertanyaan ataupun kamu wah nanti kapan-kapan mau nanya lagi boleh langsung ke websitenya Pengadilan Agama di www.pengadilanagamaKalianda.co.id. Dan untuk itu bisa request lagu juga hari ini di 0812 9393 2293. Kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di ruang dialog. Sebelum mendengarkan 93,0 di FM Radio. Ku melintas pada satu masa ketika ku menemukan cinta. Saat itu kehadiranmu memberi arti bagi hidupku. Meskipun bila saat ini kita sudah tak bersama lagi, ada satu yang ku rindu, kehangatan cinta dalam
saja tiba, kau selalu ada walau tersimpan di relung hati terdalam. Anda sedang mendengarkan 93,0 BFM Radio. Dirimu tak pernah menyadari semua yang telah kau miliki. Kau buang aku, tinggalkan diriku. Kau hancurkan aku seakan ku tak pernah ada. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih, walau perih. Aku terlalu cinta berharap semua akan kembali. Kau buang aku, tinggalkan diriku. Kau hancurkan aku seakan ku tak pernah ada. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih, walau perih. Aku kan bertahan walau perih. Aku kan bertahan walau perih. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih. Aku kan bertahan meski
Anda sedang mendengarkan 93,0 BFM Radio. Selamat pagi ya Pak. Ya. Selamat ini masih barengan Hairudin Sayahman dan juga Pak Soleh. Pak Soleh, kita ngobrolin tentang dispensasi nikah. Kalau tadi sudah banyak sekali Bapak sampaikan dari syarat, pengertiannya, apa saja yang perlu diperhatikan. Pak, dalam perkara dispensasi nikah ini, pengadilan agama pernah nggak sih Pak tidak nggak ACC gitu, tidak memberikan dispensasi begitu? Pernah nggak Pak? Jadi selama kasus yang ada sejauh ini Sejauh kan kalau ini. tadi kan banyak yang memberikan Iya. pernah nggak sih Pak ditolak gitu dispensasi Iya. nikah ini Pak? Jadi selama ini sebenarnya tidak ada. Hampir Jadi hampir seluruhnya. semuanya dikabulkan. Karena memang melihat daripada suatu kemaslahatan kan. Karena begini kan, apalagi yang sudah kasuistis ya, begitu kan, udah seperti itu. Yang seperti itu kadang-kadang begini, daripada mereka kembali ke mereka bikin nikah siri, sehingga kita tidak memberikan solusi kan. Iya. Akhirnya mereka udahlah nggak usah ke pengadilan lagi, percuma ditolak nikah siri aja. Akhirnya kan mereka tidak nikah siri ya kan, yang akhirnya pun nikah siri bisa jadi nanti mereka mengajukan lagi dalam tahap proses perkara lain yang namanya isbat nikah. Gitu, itu pada episode lain nanti kita bicara. Nanti ini beda ya, kita baca di dispensasi nikah dulu ya. Tapi Artinya sejauh ini seperti belum ya belum Pak? ada, ya kan? Berarti ya, ayo Sobat Ibi, untuk itu kalau memang setelah terjadi ataupun ada niat di usia yang mungkin sebelum di ambang batasnya 19 tahun begitu ya, dan ternyata sebelum di bawah 19 tahun telah ingin ada niat ataupun telah terjadi tadi, jangan ragu ya Pak, langsung ke pengadilan agama. Artinya ya kan itu suatu solusi yang Itu solusi. ya. Tapi kalau bisa jangan. Iya, ya kan? Kita aturan, karena aturan itu dibuat untuk kebaikan kita bersama, Kalau ya saya kan gitu. telah terjadi dan harus dilegalkan Begitu, ya Pak, iya. jangan malah diam aja. Iya, kan? Kita mengerikannya kan diam aja, putuslah generasi ini. Betul, kan, Pak. apalagi kadang-kadang begini kan, klasik ya kan, daripada nanti berzina, ya jangan zina juga. Ya, inilah konteks pemikiran yang perlu diluruskan. Ya, Benar kata kan, Bapak gitu, tadi, kan, ya. bersinergi juga lah beberapa elemen-elemen pemerintahan yang perlu mendukung bagaimana pemikiran-pemikiran, entah itu dalam kurikulum ya Pak, Betul. dan itu juga bagaimana kesehatannya juga, kesehatan mental ini saat ini sangat dibutuhkan untuk generasi sekarang ini ya Pak ya. Kan? Jadi jangan sampai menjadi suatu pernikahan yang dini dan juga usia pernikahannya dini. Kan ini semua jadinya, ya kan? Ya usianya Cukup panjang. film aja pernikahan ini ya Pak ya. Tapi kalau kita saat ini usianya panjang, ya kan? Orang nikah itu bahkan seharusnya cita-citanya, karena nikah itu kan bisa gonidon dalam bahasa Quran itu ikatan yang kuat, yang lahir batin, sehingga kalau bisa dan harus bisa, ya kan, yang misalkan itu hanya kematian, kan begitu kan? Ya, jadi cintanya sampai di bawah mati, dan cintanya sampai di sorga, kan begitu kan? Itu sama-sama di sorga, kan gitu. Itu namanya hidup semati, ya kan? Ya fit dunia asana, wa fil akhirati asana, gitu. Jadi Sobat Ibi, ini adalah bagian dari hak istimewa saja. Kembali lagi kita sebagai generasi harus ikut tadi apa? Ikut menjadi agen of change untuk dunia, dan juga ayolah terus memberikan kita menjadi generasi-generasi unggul. Pak Soleh, karena ini sudah di akhir perjumpaan kita, mungkin Sobat Ibi tenang aja. Setiap Kamis Pengadilan Agama akan talk show di BFM Radio, dan akan kita tanyakan apapun, tapi by tema ya. Masih banyak lagi Dan nanti masih cita-citanya. di dispensasi ini hanya sebagian kecil, ini masih panjang sekali perjalanan kita dengan Pengadilan Agama. Termasuk lebih menarik lagi nanti apa? Apa Pak? Izin poligami. Nah, ini yang saya juga kemarin itu agak saya pertanyakan kan di ruangan. Pak, itu emang ada, dan banyak sekali yang menanyakan. Penasaran ya kapan temanya? Nanti kita kasih tahu ya. Bapak, sebagai penutup perjumpaan kita, mungkin ada closing statement berkaitan dengan dispensasi pernikahan agama ini untuk Sobat Ibi yang mendengarkan maupun yang nonton live langsung di Facebook maupun Instagram kita. Silakan Pak. Baik ya, terima kasih khusus buat masyarakat Lampung Selatan seluruhnya. Ya, terkait dengan dispensasi nikah ini, bukan berarti ini menjadi suatu hal untuk memudahkan untuk menikah dini, ya. Tetaplah ikuti aturan,
Ya, karena aturan itu dibuat suatu hal itu kebaikan bersama, ya, namun juga tetap juga menjaga jangan sampai memaksa orang melakukan pernikahan dini karena suatu hal ada penyimpangan sosial yang terjadi. Ya. Didik anak kita dengan agama, dengan akhlak, dan pendidikan yang baik, sehingga insya Allah nanti pun pada saatnya dia saat menikah akan melahirkan generasi yang baik yang menjadi aset bangsa negara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Solah, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Kita Ya. kawan-kawan kita Ya, ketemu terima kasih. lagi. Ya. Dan Sobat Divi, itu dia tadi hari ini ruang dialog kita tentang temanya adalah dispensasi nikah, solusi pernikahan dini. Tapi ini adalah hak istimewa yang diberikan negara, jangan sampai kita melakukannya kalau bisa ya. Jadi harus tetap jadi generasi unggul, dan salam untuk seluruh generasi, kita ciptakan generasi unggul saat ini sampai jangan nanti. Saya Arudi Sayahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti. Sedang mendengarkan 93,4